Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Apriani dengan NIM 26010430011 dengan prodi S1 Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dengan yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jadwal mata kuliah saya selama seminggu. Di sini saya hanya mendapatkan 7 jadwal mata kuliah saja. Yang pertama itu mata kuliah saya tentang pendidikan agama Islam dimulai di hari Rabu jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 14.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan 2 SKS. Nah, selanjutnya yang kedua itu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan hari Rabu juga dan dimulai dari jam 14.50 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan hanya 2 SKS. Selanjutnya yang ketiga itu tentang mata kuliahnya bahasa Inggris tujuan khusus dengan harinya itu hari Selasa jam 11.10 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 12.50 waktu Indonesia bagian Barat atau siang dengan 3 SKS. Yang keempat, yakni mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling dimulai dari hari Kamis jam 7.30 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan 3 SKS. Nah, yang kelima itu mata kuliah tentang literasi kesehatan mental. Dimulai pada hari Selasa jam 7.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan 3 SKS. Yang keenam, yakni mata kuliah tentang psikologi perkembangan dimulai dari hari Senin jam 13.00 sampai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan 3 SKS. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, ini saya mempelajari tentang mata kuliah psikologi umum yang dimulai dari hari Rabu dari jam 10.10 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 12.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan 3 SKS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana saya selama 1 hari perkuliahan dari bangun sampai tidur kembali. Di sini saya akan mengambil contoh mata kuliah psikologi perkembangan itu hari Senin. Nah, di hari Senin itu jam 5 saya sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dari jam 5 sampai jam 6 itu saya biasanya akan beres-beres seperti mandi, sarapan gitu. Nah, dari jam 6 sampai jam 8 nantinya saya akan melakukan aktivitas yang produktif seperti jogging ataupun masak. Selanjutnya dari jam 9 sampai jam 11.30 itu saya akan mereview materi atau belajar mandiri. Setelah itu dari jam 11.30 sampai jam 12.30 itu saya akan istirahat sebentar atau isoma, istirahat sholat makan. Sehabis itu dari jam 12.30 sampai jam 13 pas itu saya akan siap-siap untuk pergi ke kampus karena jadwal masuk kuliah pada hari Senin untuk psikologi perkembangan itu jam 13 pas. Selanjutnya dari jam 13 sampai jam 15.30 saya mengikuti perkuliahan psikologi perkembangan yakni dengan waktunya 3 SKS. Dari jam 15.30 sampai jam 17.00 itu saya akan pulang ke rumah dan melaksanakan sholat asar serta istirahat sebentar. Dari jam 17.00 sampai jam 19.30 itu saya akan berberes-beres atau mandi, lalu sholat maghrib serta makan. Dari jam 19.30 sampai jam 22.00 itu saya akan mereview kembali apa yang telah saya pelajari tadi siang dan saya akan istirahat serta bermain gadget sebentar sampai
jam 22.00. Setelah itu, setelah jam 22.00 saya akan tidur sampai kembali bangun jam 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu saya dalam melakukan pembagian waktu dari kuliah, tugas, kegiatan sosial, lalu olahraga, organisasi, belajar mandiri, serta istirahat. Yang pertama itu dari jam 5 pagi sampai jam 6 itu saya sudah bangun tidur. Setelah itu saya melakukan kewajiban saya, yakni sholat subuh, habis itu beres-beres kamar dan lainnya. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 saya itu akan melakukan olahraga dan sarapan. Dari jam 7 sampai jam 12 itu saya akan melakukan belajar mandiri ataupun mengerjakan tugas yang sebelumnya diberikan. Nah, dari jam 12 sampai jam 13 siang itu saya akan isoma atau istirahat sholat makan lalu siap-siap untuk pergi ke kampus. Nah, dari jam 13.00 sampai jam 15.30 itu saya mengikuti perkuliahan. Selanjutnya dari jam 15.30 sampai jam 18.30 itu saya akan mengikuti organisasi. Nah, dari jam 18.30 sampai jam 19.30 itu saya akan pulang, istirahat, dan sholat maghrib. Dari jam 19.30 sampai jam 21.30 itu saya akan belajar kembali tentang materi yang sudah saya pelajari tadi dan mengerjakan tugas. Dari jam 21.30 sampai jam 22.00 itu saya akan me time seperti main handphone ataupun istirahat. Jam 22.00 itu nanti saya sudah tidur dan bangun lagi jam 4:30 pagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membagi waktu yang efektif menurut saya, yakni saya akan menjadwalkan sesuatu itu tidak terlalu padat untuk hari itu. Jadi jika ada hal yang mendesak itu akan saya utamakan. Namun kalau tidak mendesak itu bisa saya ganti ke hari yang lain. Untuk alat pencatat jadwal yang saya gunakan itu saya menggunakan notes seperti ini karena di sini sudah tertulis hari serta tanggalnya yang bisa kita ubah. Untuk cara menangani konflik kegiatan, itu saya akan memilih kegiatan mana yang lebih penting dari kegiatan yang akan saya lakukan. Seperti misalnya kuliah, jadwal kuliah yang bentrok sama organisasi, itu saya akan memilih kuliah dulu karena itu prioritas saya, baru nanti ke organisasi. Selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi jadwal selama 2 minggu. Itu saya akan memikirkan mana saja jadwal yang tidak perlu dan mana saja jadwal yang harus diprioritaskan. Jadi, jika tidak perlu, bisa saya ubah jadwalnya ke jadwal yang tidak penuh gitu. Yang tidak banyak jadwal harian saya pada hari itu. Namun kalau yang prioritas itu pasti akan saya dahulukan terlebih dahulu. Terima kasih.